Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan buffer TV plasma. Di sini saya memiliki blok buffer yang saya nyatakan rusak, dan untuk melakukan perbaikan buffer itu cukup mudah. Oke, di blok buffer ini terdapat beberapa IC yang mengalami kerusakan. Oke, ini IC-nya seperti ini ya. Banyak sekali IC-nya. Mungkin ada sekitar 8 IC. Nah, ini IC-nya. Setiap IC ini memiliki pasangan di sebelahnya. Oke, ya, seperti ini. Jadi di antara 8 IC ini ada satu IC yang rusak sehingga TV tidak bisa berfungsi dengan normal. Di bagian bawah di sini terdapat jalur. Nah, ini jalurnya untuk suplai arus pada IC tersebut. Dan bagaimana untuk menentukan IC mana yang rusak ya di antara 8 IC ini? Nah, ini caranya cukup mudah ya. Namun sebelumnya di sini saya coba lakukan pengukuran pada IC ini apakah memang benar mengalami kerusakan. Di sini kita ukur dengan skala 1 kilo untuk nilai hambatan pada pin soket. Yang mana untuk IC yang kondisinya normal itu tidak memiliki hambatan pada saat kita lakukan pengukuran pada probe positif di bagian ground panel di sini. Oke, kemudian kita coba arahkan probe negatif ini ke pin-pin soketnya. Bila memiliki nilai hambatan artinya ada yang rusak IC-nya. Oke, seperti ini. Nah, ini memiliki nilai hambatan. Artinya ada salah satu IC ini yang rusak. Jadi semua soket ini memiliki nilai hambatan semua. Jadi seolah-olah semua IC ini rusak. Padahal tidak ya. Oke, saya coba balik. Walaupun dibalik probenya ini juga tetap menunjukkan nilai hambatan. Nah, ini menandakan ada salah satu IC yang short. Nah, ini di soket yang lain juga sama. Walaupun dibalik juga sama, memiliki nilai hambatan. Nah, ini nilai hambatan ini yang mengganggu dalam hal proses kinerja TV plasma. Oke, ini juga di soket ini sama. Jadi kesimpulannya terjadi short di antara salah satu IC yang ada, entah yang ini. Nah, ini memiliki pasangan ya, ini pasangan kedua. Ya, ini pasangan ketiga dan ini adalah pasangan keempat. Oke. Cara menentukan kita harus lakukan pembagian ya. Jadi 8 ini kita bagi 2 menjadi 4. Kita ambil di tengah-tengahnya saja ya. Nah, di sini jadi kita potong jalurnya menjadi 2 bagian. Di bagian bawah di sini ada jalur supply yang menuju ke IC tersebut. Nah, ini. Oke, pastikan jalur yang menuju ke IC. Nah, ini ada jalur yang mengarah menuju ke IC. Oke, seperti ini ya. Nanti kita akan potong jalurnya
untuk mengetahui di bagian sebelah kanan atau kiri ya. Oke, seperti itu caranya, dan kita akan lakukan pemotongan jalurnya ini. Di sini saya siapkan mata cutter yang cukup tajam. Sekali gores jalur ini putus, pastikan. Nah, ini jalurnya ya, yang di bagian teratas ini ada 2 jalur ini. Oke, di sini kita ambil tengah-tengahnya ya. Oke, gunakan mata cutter yang tajam. Sekali gores langsung putus. Oke, ya. Di sini saya gores dan pastikan jalur ini benar-benar putus ya, sudah. Nanti kita akan lakukan penyambungan lagi apabila sudah ketemu yang mana yang bermasalah. Di sini bisa kita kerik dulu untuk melakukan pengecekan apakah jalur ini benar-benar sudah putus. Oke ya, pastikan betul ya di sini jalurnya sudah putus. Dan selanjutnya kita akan coba pastikan apakah jalur ini sudah putus. Nah, ini bisa kita ukur di sini. Oke ya, sudah putus, tidak ada terhubung, jalurnya sudah. Dan di sini setelah kita potong jalurnya, yang pasti untuk jalur kanan atau kiri itu pasti ada salah satu IC yang rusak. Jadi kita coba ukur lagi nilai hambatan antara pin soket ini dengan ground panelnya nih, apakah ada nilai hambatan. Oke, di sini saya coba ukur untuk pin soketnya ini. Sama seperti awal tadi, kita coba cek di soketnya ini. Perhatikan. Di sini saya akan cek apakah ada nilai hambatan. Oke, di sini di sebelah kiri ternyata masih memiliki nilai hambatan ya. Artinya sebelah sini masih konslet ini ya. Bermasalah ini sebelah kiri. Coba kita cek di sebelah kanan, kita pastikan. Yang pasti sebelah kanan sudah tidak ada lagi nilai hambatan pada pin soketnya ini. Karena jalurnya sudah kita potong tadi. Oke, di sini coba kita ukur. Nah, seperti ini. Jadi tidak memiliki nilai hambatan yang benar. Nah, ini. Jadi yang bagus seperti ini. Untuk soketnya yang sudah jalurnya kita potong, itu yang bagus tidak memiliki nilai hambatan apabila kita lakukan pengukuran. Nah, ini untuk soket di sebelah sana. Ini pas pertengahan ya. Nah, ini ada hubungan masih ke jalur yang ke sebelah kiri. Tidak masalah ya. Nanti kita akan coba cari di mana permasalahannya. Jadi di sini kita sudah dapat kesimpulan untuk jalur sebelah kiri itu yang mengalami kerusakan. Sedangkan jalur yang sebelah kanan itu kondisinya normal. Dan setelah kita pastikan untuk jalur sebelah kanan itu sudah normal,
di sini kita fokus lagi pada jalur sebelah kiri. Yang mana pada jalur sebelah kanan, di sini ada sebagian soket yang nampak terhubung, itu adalah bagian jalur dari sebelah kiri. Oke, di sini kita akan coba pastikan di mana antara keempat IC ini yang masih mengalami masalah. Nah, ini ya, jalur sebelah kiri masih terjadi short. Kita akan coba bagi lagi nih di antara 4 IC ini menjadi 2 bagian. Oke ya. Jadi di sini sudah pasti ada 4 IC di jalur sebelah kiri. Ini satu pasang dan ini sepasang. Dan nanti kita akan bagi menjadi 2. Yang mana untuk jalur sebelah kanan ini juga sama ya. Satu pasang, satu pasang. Namun ini kondisinya normal, tidak ada masalah. Kita hanya fokus di jalur sebelah kiri. Di antara 4 IC itu kita akan bagi menjadi 2 bagian lagi. Oke, nih kita ambil tengahnya ya. Lanjut, kita akan potong lagi jalur yang di sebelah kiri. Nah, ini untuk jalurnya kita bagi 2. Kita potong saja di sini. Untuk jalur keempat IC ini kita bagi 2. Jadi nanti akan jelas di bagian sebelah kanan atau sebelah kiri yang mengalami kerusakan. Oke, di sini pastikan jalur ini sudah terpotong. Baik teman-teman, di sini sudah saya lakukan pemotongan dan saya akan lakukan pengukuran apakah sudah benar terpotong. Oke, di sini ada nilai hambatan, saya balik. Ya, tidak ada nilai hambatan, artinya jalur ini sudah terpotong. Ya. Dan di sini sudah terbagi 2 di antara 4 IC ini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, coba kita ukur nilai hambatan pada pin soketnya ini. Apakah masih terjadi short? Untuk jalur sebelah kanan, coba dicek. Oke ya, jalur sebelah kanan sudah tidak terjadi short pada pin soketnya ini. Artinya sudah bagus untuk jalur sebelah kanan. Dan coba kita cek di jalur sebelah kiri, setengah dari soket itu masih mengalami short. Oke, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa di antara 2 IC itu ada salah satunya yang mengalami kerusakan ya di sini. Oke, jadi tinggal 2 IC lagi yang harus kita pastikan ini. IC mana di antara 2 ini di jalur sebelah kanan ini? Apakah IC yang pertama atau IC yang kedua ya? Jadi kita fokus di 2 IC ini yang salah satunya mengalami kerusakan. Oke, untuk jalur sebelah kanan sudah aman ya, tidak ada masalah. Di sini saya coba
ukur lagi. Nah ini ya, ini terjadi short. Kemudian setengah dari soket ini sih normal, kemudian di sini short. Jadi di antara dua IC ini yang mengalami kerusakan. Nah, kita kan tidak tahu nih yang mana IC-nya ya. Untuk itu kita potong lagi jalurnya ini di antara kedua IC ini. Yang mana yang mengalami short pada ground panelnya ini. Oke ya. Jadi di sini saya potong lagi jalurnya untuk memastikan mana IC yang mengalami kerusakan. Ya, di sini saya lakukan pemotongan jalur dan pastikan jalurnya benar-benar sudah terpotong. Jadi untuk proses mencari yang mana IC yang rusak, nah seperti ini caranya ya. Kita pasti dapat nanti IC yang sebelah mana yang rusak. Oke, pastikan jalurnya terpotong sudah di sini. Oke, ada nilai hambatan. Kita balik. Ya, tidak ada nilai hambatan, artinya sudah terpotong jalurnya. Dan selanjutnya kita coba lakukan pengukuran lagi pada pin soket. Apakah masih ada nilai hambatan pada pin soketnya ini? Oke, di sini untuk soket yang kedua kita coba ukur. Ya, tidak ada nilai hambatan ya, artinya bagus di soket yang kedua ini. Kemudian di soket yang pertama di sini ya, di sini memiliki nilai hambatan. Artinya jalur yang soket ini yang bermasalah. Dan jalur soket ini menuju ke IC yang pertama. Ini. Jadi sudah pasti ya, IC yang pertama ini yang mengalami kerusakan. Ya, ini saya vonis rusak. Jadi sudah ketemu permasalahannya, ternyata IC yang pertama ini yang mengalami short dan yang lainnya nampak normal. Oke. Dan di sini kita akan coba lakukan pergantian IC-nya ini. Kita lepas dulu lapisan pelindung pada kaki-kaki IC-nya ini. Ini adalah lapisan pelindung debu agar kaki-kaki pin IC ini tidak terganggu pada saat beroperasi. Ini kita buang dulu ya lapisannya ini. Ini setelah terlepas pelindung pada kaki-kaki IC-nya ini, kita akan coba lakukan pergantian. Karena sudah pasti IC ini yang mengalami kerusakan. Dan untuk melakukan pergantian IC tempel ini, kita harus memiliki blower memang khusus untuk melepas IC tempel ini. Namun sebelumnya kita harus amankan komponen-komponen kecil di samping-samping IC ini. Di sini saya akan coba lindungi dengan isolasi terlebih dahulu. Oke, kita bisa lindungi komponen-komponen di luar ini dengan isolasi kertas ya. Jadi pada saat nanti kita lakukan pembloweran,
bagian-bagian di sampingnya ini tidak rusak. Nah, ini untuk pin-pin soketnya ini juga kita harus lindungi karena panasnya nanti bisa mengganggu atau merusak ya. Jadi untuk itu kita harus lindungi daripada menambah kerusakan nantinya. Oke, seperti ini. Saya coba tutup dulu ya bagian-bagian di sekeliling area IC ini. Nah, ini untuk area sebelah kanan, kiri, atas, bawah ini kita tutup saja ya, biar lebih aman. Oke, sudah tertutup seperti ini ya. Kita lindungi bagian kanan, kiri, atas, bawahnya sudah. Selanjutnya kita akan siapkan blower. Kita panaskan terlebih dahulu. Dan untuk melakukan proses pelepasan IC tempel ini, di sini kita memerlukan fluk seperti pasta. Nah, ini kita coba berikan di bagian atasnya ini. Dan nanti fluk ini akan kita panaskan dan menyebar ke kaki-kaki IC ini, sehingga untuk proses pelepasannya menjadi lebih mudah. Nah, ini jadi sebelum kita blower, baiknya dikasih fluk supaya proses pelepasan IC ini menjadi lebih mudah. Baik, selanjutnya di sini kita coba panaskan IC-nya ini dengan blower. Nah, seperti ini. Saya akan lepas dulu ya IC-nya ini. Lakukan proses pembloweran ini secara hati-hati. Jangan terlalu dekat karena panasnya ini bisa merusak bagian dari jalur. Nah, ini kita panaskan sekeliling, kemudian pada bagian sudutnya di sini ada sela sedikit. Bisa kita angkat secara perlahan saja ya, jangan dipaksa. Perlahan saja, jangan terlalu dipaksa, dan biarkan terlepas dengan sendirinya ya. Yang fokusnya ini di sebelah tengahnya ya, karena di tengahnya ini terdapat pendingin yang cukup kuat melekat pada rangkaian PCB. Jadi bukan di kaki-kakinya fokusnya, tapi di tengah-tengah IC tersebut. Karena di tengah-tengahnya ini terdapat pendingin yang memang perlu hawa panas untuk melepasnya ini. Jadi apabila yang di tengahnya terlepas, maka untuk pin kaki-kaki yang lainnya akan otomatis terlepas dengan sendirinya. Lakukan proses pelepasan ini dengan sabar ya. Jangan terburu-buru, nanti takutnya jalurnya ini malah rusak.
Oke, sebentar lagi sepertinya sudah mulai terlepas ini untuk IC-nya. Jadi kita sabar. Ya, ini sudah terangkat. Jangan dipaksa ya pada saat ini. Kita biarkan saja. Ya. Oke, terlepas dengan sendirinya, teman-teman. Nah, jadi untuk IC-nya ini sudah terlepas. Dan di sini kita coba dinginkan, ya. Dan setelah itu di sini kita bersihkan untuk jalur pada IC ini supaya untuk jalur pin-pin pada IC ini nampak jelas. Kita bersihkan dulu. Untuk proses pembersihan bisa menggunakan pembersih seperti thinner atau yang lain yang tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran dari fluk-fluknya ini yang mengganggu penglihatan kita. Jadi nanti pada saat kita letakkan IC yang baru itu terlihat ya jelas untuk peletakan kaki-kakinya ini. Baik teman-teman, setelah saya bersihkan seperti ini ya hasilnya sudah nampak bersih. Di sini untuk IC penggantinya harus sama, yaitu AN16538A. Ini adalah IC-nya dan posisinya pastikan harus sesuai dengan aslinya. Bisa terlihat dari tabel angkanya. Lihat saja, samakan seperti di sebelahnya. Karena posisinya sama. Tinggal kita letakkan. Ini untuk kaki-kakinya ini pastikan tepat pada posisinya, jangan sampai meleset. Setelah dirasa pas, kita bisa lakukan penguncian pada sebagian kaki IC ini. Apabila sudah tepat ya, kita kunci dulu sebagian. Kemudian setelah tepat semua, baru kita lakukan pembloweran. Untuk melakukan pembloweran ya kita berikan lagi fluknya ini supaya lebih mudah nanti proses pemasangan IC ini. Jadi untuk proses pemasangan kurang lebih hampir sama dalam hal proses pelepasan, namun bedanya kita memasang harus kita tekan ya di bagian atasnya nih, kita tekan sambil kita blower. Oke, setelah dirasa cukup proses pembloweran, selanjutnya bisa kita bersihkan. Di sini bersihkan agar nampak nanti
untuk jalurnya ini benar-benar sudah tepat dan proses pembloworan benar-benar benar. Jangan sampai ada pin-pin ini yang masih belum tepat ya. Oke, seperti ini nampaknya sudah terlihat bersih dan jalur-jalurnya juga dipastikan benar-benar sudah tepat. Selanjutnya untuk lapisan pelindung ini bisa kita lepas saja. Nah, ini lapisan pelindung bagian samping-sampingnya kita lepas saja. Ya, karena sudah selesai proses pemasangan IC tempel pada buffer. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi untuk samping-sampingnya ini aman ya teman-teman. Tidak terkena dampak dari hawa panas pada saat kita lakukan proses pemasangan dan pelepasan. Dan selanjutnya di sini bisa kita bersihkan ya sampai bersih. Dan setelah nampak bersih semua, bisa kita cek lagi apakah sudah tepat dan benar posisi pinnya ini. Oke, di sini nampak jelas ya untuk pin IC-nya ini, kaki-kakinya sudah tepat pada posisinya dan benar-benar sudah merekat dengan sempurna. Oke, sudah selesai proses pemasangan IC tempel ini. Dan setelah kita lakukan proses penggantian IC tempel ini, di sini kita harus pastikan lagi apakah masih ada jalur short pada pin soketnya. Namun untuk melakukan proses pengukuran tersebut, kita harus lakukan penyambungan kembali jalur yang kita potong sebelumnya. Oke, di sini sudah mantap ya. IC-nya sepertinya sudah tepat posisinya. Tinggal kita sambungkan jalur yang tadinya kita potong. Nah, ini dari 8 IC hanya satu saja yang rusak. Sudah kita lakukan pergantian. Tahap selanjutnya di sini kita akan sambungkan jalurnya ini. Oke, di sini saya coba sambungkan jalurnya. Yang mana tadi kita potong, disambung kembali. Oke, untuk jalurnya sudah kita sambung kembali. Selanjutnya di sini kita pastikan apakah sudah tidak ada short pada pin soketnya ini. Kita lakukan pengukuran lagi ya. Seperti biasa, siapkan multitester di skala 1 kilo. Arahkan probe positif pada jalur ground panel. Oke, di sini untuk probe negatif coba arahkan ke pin soket. Ya, tidak ada menunjukkan nilai hambatan ya. Artinya di sini sudah mantap ya. Tinggal kita lakukan pemasangan pada unit ya.
Baik teman-teman, di sini saya akan pasang blok buffernya ini pada unit, dan nanti bisa kita lihat setelah dilakukan pemasangan bagaimana hasilnya. Untuk proses pemasangan seperti biasa ya, letakkan buffer pada posisinya, kemudian kita pasang kabel fleksibel pada pin soketnya ini. Pastikan pemasangan soketnya ini dengan tepat ya. Untuk baut pada rangkaian buffer ini harus terpasang semua, jangan sampai ada yang tidak terpasang. Oke ya, jadi kita akan lihat bagaimana hasilnya setelah kita lakukan pergantian IC buffer ini. Apakah TV ini kembali normal? Nanti bisa kita lihat. Oke, untuk proses pemasangan blok buffer sudah tepat pada posisinya. Di sini pastikan semua soket-soket serta baut-baut sudah terpasang semua. Selanjutnya kita akan lakukan pengetesan. Oke, di sini saya akan tes apakah TV ini normal. Ya, di sini saya akan coba berikan sumber terlebih dahulu. Pastikan untuk lampu indikator pada tikonnya ini berkedip dengan normal, cepat. Artinya kinerja dari blok rangkaian ini benar-benar sudah normal. Oke, saya coba nyalakan TV-nya dengan remote pengendali. Ya, moga-moga tidak ada masalah ya. Oke, sudah menyala. Dan kita tunggu dulu. Ya, di sini bisa dilihat untuk tanda-tandanya sepertinya normal dari lampu indikator pada tikonnya ini. Di sini untuk lampu indikator pada tikonnya berkedip dengan cepat.
Oke. Dan bisa kita intip dulu sejenak bagaimana untuk restarnya. Ya, untuk restarnya di sini sudah menyala. Ya. Artinya TV ini sudah normal, teman-teman, ya. Bisa kita lihat untuk restarnya di sini sudah nampak hadir. Coba saya tekan channel atau menu. Nah, ini untuk tampilan menunya juga sudah hadir, tidak ada cacat, ya. Jadi untuk perbaikan TV plasma ini sudah selesai, ya, seperti ini. Jadi untuk melakukan proses pergantian IC buffer ini sudah mantap, ya. Oke, tinggal kita rapikan saja, ya, karena TV ini sudah selesai. Untuk pelindung pada kaki-kaki IC ini nanti bisa kita lakukan. Nanti setelah kita lakukan tes terlebih dahulu, ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.